Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan dan perlindungan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel YouTube kami, The Journey, channel yang mengupas tentang perjalanan sejarah, cerita, tradisi, misteri dan biografi nenek moyang kita baik di Nusantara yang kita cintai ini maupun lintas negara lain. Pada kali ini kita akan membahas kontroversi keberadaan Syekh Siti Jenar. Sampai saat ini belum ada kejelasan yang masih menimbulkan kebingungan. Syekh Siti Jenar dipandang sebagai sufi Malamatiyah, seperti yang diajarkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari untuk mengubur wujudnya ke kedalaman bumi, yaitu agar selalu bersama Allah, sehingga rela menerima ujian fisik dalam bentuk apapun. Allah menghendaki, hingga penderitaan fisik dialami dengan sumarah. Ada sebagian orang yang menganggap Syekh Siti Jenar adalah sosok yang nyata dan layak untuk dipercaya. Namun, sebagian masyarakat lainnya mengatakan bahwa Siti Jenar adalah sosok yang misterius. Karena misteriusnya, sosok Syekh Siti Jenar tak pelak mengundang persepsi kontroversial di masyarakat. Baik terkait biografi, nama, anggota Wali Songo, hingga kematiannya. Untuk mengetahui lebih jelas tentang persepsi kontroversial tentang sosok Syekh Siti Jenar dan kebingungan atas kematiannya, jika ditilik dari aspek politik, maka berikut uraiannya. Kontroversi keberadaan Syekh Siti Jenar masih diragukan banyak orang. Sebagian orang mengklaim bahwa sosok Syekh Siti Jenar adalah fiktif, namun sebagian lainnya mengatakan bahwa ia nyata. Mereka yang menyatakan keberadaan Syekh Siti Jenar adalah fiktif, karena tokoh tersebut tidak meninggalkan naskah tertulis yang mencatat keberadaannya maupun ajarannya. Meski begitu, banyak wali, selain Sunan Bonang, Syekh Ibrahim Asmaragandi, dan Sunan Kalijaga yang tidak meninggalkan teks tertulis, masih dianggap sosok nyata. Dengan demikian, ketiadaan naskah tertulis mengenai keberadaan dan pemikiran serta ajarannya tidak dapat dijadikan alasan bahwa Syekh Siti Jenar adalah tokoh fiktif. Seperti yang telah banyak disinggung, bahwa sebagian penulis, peneliti, sejarah masih meragukan keberadaan Syekh Siti Jenar sebagai tokoh sejarah. Sebagian dari mereka bahkan meyakini bahwa sosok Syekh Siti Jenar hanyalah simbolisme yang dibuat oleh para penyebar awal agama Islam di Jawa. Hal ini terkait dengan upaya dialog antara cendekiawan Islam dengan masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Alasan lainnya adalah tidak adanya bukti sejarah yang valid mengenai sosok Syekh Siti Jenar sebagai penyebar Islam awal di tanah Jawa. Tentu saja keberatan kebarat-baratan terhadap keberadaan Syekh Siti Jenar ini masih bisa ditolerir. Namun demikian, berbagai argumentasi berbasis bukti masih dapat dikemukakan terkait keberadaan Syekh Siti Jenar sebagai tokoh sejarah, sebagaimana keberadaan ajarannya yang masih diakui keberadaannya. Beberapa bukti yang menunjukkan keberadaan sosok Syekh Siti Jenar antara lain adalah: 1. Memiliki garis keturunan yang jelas. Kisah mistis tentang keberadaan Syekh Siti Jenar, dari cacing menjadi manusia berkat kesaktian Sunan Bonang, sangat diragukan. Mengingat bahwa Allah telah menetapkan sunnahnya tentang keberadaan manusia di dunia, seperti manusia pada umumnya, Syekh Siti Jenar memiliki garis keturunan yang jelas, riwayat pendidikan, karir yang nyata, serta meninggalkan ajaran yang otentik. Memang dalam berbagai serat, babat dan suluk terkadang ada penambahan dan pengurangan, namun tetap mengandung substansi kejadiannya. Jadi, fantasi sejarah dalam sejarah Wali Songo memang ada. Hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa penting seperti konflik antara Syekh Siti Jenar dengan Sultan Patah dan Dewan Wali Songo, masa tragis Syekh Siti Jenar yang dijatuhi hukuman mati bukanlah hayalan belaka. Pemahaman lain, peristiwa itu benar-benar terjadi. Persoalannya, apakah eksekusi hukuman mati Siti Jenar belum mendapat jawaban pasti. 2.
Meninggal di usia tua. Peristiwa tragis yang dialami Syekh Siti Jenar sebelumnya pernah menimpa Al-Halaj pada 244 Hijriah, 858 M, 309 Hijriah, 923 M. Al-Halaj dijatuhi hukuman mati pada masa pemerintahan Khalifah Al-Muqtadir Bilah karena hasutan para fugaha yang takut kehilangan wibawanya. Selain pengaruh ajaran Al-Halaj sendiri, Sultan Muqtadir Bilah dikhawatirkan berpotensi menimbulkan pemberontakan massal. Namun menurut Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Al-Halaj adalah seorang tokoh politik, sehingga tindakannya dicurigai oleh aparat. Berangkat dari peristiwa yang dialami Al-Halaj, hukuman mati yang mengancam Syekh Siti Jenar memiliki alasan mendasar, mengingat Syekh Siti Jenar merupakan tokoh yang terlibat langsung dalam pergolakan politik Demak dan Cirebon. Syekh Siti Jenar adalah pembela dan penggerak rakyat melawan kezaliman. Dia berusaha menegakkan kebenaran dan keadilan. Selain itu, para pengikut Syekh Siti Jenar yang berasal dari kalangan bangsawan, mantan bangsawan, dan masyarakat umum dianggap oleh penguasa sebagai ancaman tersendiri. Padahal, ilham hukum yang dijatuhkan oleh penguasa kerajaan dan tokoh agama di Kesultanan Demak terhadap Syekh Siti Jenar cenderung mirip dengan kebijakan politik Sultan Al-Muqtadir Bilah ketika menjatuhkan hukuman mati kepada Al-Halaj. Kasus yang hampir sama juga terjadi pada Raja Al-Malik Al-Zahir bin Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang mengeksekusi Syuhrawardi Al-Maktul 1191, begitu juga dengan hukuman Sultan Mughith Suddin Mahmud terhadap Ain Al-Audat Al-Hamadani 1131. Hanya saja Syekh Siti Jenar lebih beruntung, karena divonis mati di usia lanjut 91 tahun. Mungkin karena pertimbangan sudah tua atau ajarannya terbukti tidak sesat, maka Syekh Siti Jenar tidak dihukum mati, melainkan meninggal secara wajar. Disinilah pembacaan sejarah harus objektif dalam menempatkan pelaku sejarah demi kejelasan sejarah di Indonesia. 3. Banyak orang mengikuti ajarannya. Keraguan akan sejarah seringkali didasari oleh simbol cacing sebagai asal-usul kehidupan Syekh Siti Jenar, serta simbol anjing sebagai akhir kehidupan Syekh Siti Jenar. Sehingga banyak ahli sejarah yang menafsirkan bahwa keberadaan Siti Jenar hanyalah buah dari rekayasa Dewan Wali Songo untuk menjelaskan personalisasi ajaran sesat kepada masyarakat. Hal ini disamakan dengan personalisasi lakon wayang Dewa Ruci yang menurut sejarah budaya Pakekiran diklaim sebagai gubahan Sunan Kalijaga. Namun, ada perbedaan antara lakon Dewa Ruci dengan episode Syekh Siti Jenar. Dalam lakon Dewa Ruci terlihat jelas antara karakter baik, benar dan buruk, salah, dengan ruang lingkup pengikutnya dan akhir ajarannya, sedangkan Syekh Siti Jenar sangat berbeda. Ajaran Siti Jenar terbukti banyak dianut oleh masyarakat Jawa pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia. Ajaran Syekh Siti Jenar juga terbukti banyak pengikutnya hingga sekarang. Jika diduga Syekh Siti Jenar sebagai tokoh simbolis diciptakan oleh anggota Dewan Wali Songo, maka pertanyaannya sangat mendasar. Mungkinkah Dewan Wali Songo sengaja menciptakan sosok Syekh Siti Jenar dengan ajaran yang dianggap sesat? Jika demikian, berarti bitah yang divonis Majelis Wali Songo juga bitah. Maka hampir tidak mungkin Dewan Wali Songo dengan sengaja membuat ajaran sesat yang dibiarkan diikuti banyak orang dan kemudian ditumpas. Dewan Wali Songo tidak mungkin sekejam itu membuat rekayasa politik yang merugikan banyak orang. 4. Sebagai tokoh sejarah ajaran agama yang dianut secara luas oleh masyarakat dan diabadikan dalam berbagai bentuk karya tulis tentunya memiliki landasan yang telah ditentukan oleh tokoh-tokoh sebelumnya dalam kurun waktu tertentu. Tidak mungkin muncul ajaran yang sama sekali tidak ada pembawanya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang tokoh sejarah. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah kapan, di mana, dan bagaimana Syekh Siti Jenar menjalani kehidupannya sebagai tokoh sejarah. Bagaimana dengan ajaran yang otentik? Selain itu, keberadaan Syekh Siti Jenar sebagai tokoh sejarah juga didukung dengan berbagai cara dokumen,
beberapa sumber yang dapat dijadikan referensi dalam meneliti Syekh Siti Jenar sebagai tokoh sejarah antara lain. 1. Dokumen Ferrara Kropak. Dokumen Kropak Ferrara menggambarkan pembicaraan antara Dewan Wali Songo dan Syekh Siti Jenar di Giri Kedaton. Kropak adalah nama lain dari daun pohon siwalan, daun tal, rontal, lontar, yang biasa digunakan untuk menulis dokumen. Ferrara adalah nama sebuah kota di Italia. Kesimpulannya, Kropak Ferrara adalah sebuah dokumen tertulis dalam daun lontar yang disimpan di Perpustakaan Umum Ariostea di kota Ferrara, Italia. Dokumen itu ditulis dalam bahasa Jawa kuno, Sanskerta, di atas 23 lembar lontar. Di sisi lain, ada pelat tembaga yang di bagian bawahnya tertulis kata-kata, sebuah manuskrip yang tidak diketahui dari sebuah buku yang terbuat dari daun lontar yang terdiri dari 23 lembar. Dari Museum Margis Cristino Bevilacqua di Ferrara, pemilik asli naskah itu tidak jelas, namun, sebelum menjadi milik perpustakaan, manuskrip tersebut awalnya merupakan koleksi pribadi seseorang. Sesampainya di Italia, manuskrip tersebut diyakini dibawa oleh para pelaut Italia atau oleh sekelompok misi Katolik Roma. Pada tahun 1962, salinan manuskrip tersebut dikirim ke Leiden agar bahasa Sanskerta, Jawa kuno, di dalamnya dapat dipelajari oleh para ahli bahasa. Akhirnya, pada tahun 1978, manuskrip Kropak Ferrara diterbitkan oleh Koninklijk Instituut voor Taal en Volkenkunde, KITLV, Martinus Nijhoff, Den Haag, dengan judul Kode Etik Muslim Jawa Awal oleh Prof. Dr. G.J. W. Drewes. Buku yang aslinya berbahasa Belanda kemudian disalin dalam bahasa Inggris ini diterjemahkan Wahyudi ke dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Al-Fikr Surabaya pada tahun 2002. Isi utama kitab tersebut tidak jauh berbeda dengan yang terdapat di berbagai naskah kuno lainnya, yaitu perdebatan antara Wali Songo dan Syekh Siti Jenar. Diketahui teks tersebut memuat berbagai ajaran tentang makna hakikat manusia, Tuhan dan surga. Ada pula rumusan pedoman etika hidup dan beragama bagi umat Islam. Dokumen tersebut juga mengungkap konsistensi Syekh Siti Jenar dalam mengajarkan ilmu marifat kepada masyarakat luas, serta meminta pengertian Majelis Wali Songo agar tidak ada rasa curiga. Penemuan dokumen Kropak Ferrara semakin menunjukkan bahwa Syekh Siti Jenar benar-benar seorang tokoh sejarah dalam sejarah Islam di Indonesia, manusia yang berjasa besar bagi perkembangan Islam di Indonesia pada abad 15–16. Dokumen ini semakin menambah khazanah naskah-naskah klasik yang tersimpan di sisi sejarah Syekh Siti Jenar. Sayangnya Kropak Ferrara masih mengandung banyak kelemahan. Kelemahan yang paling menonjol adalah ketidakjelasan penulis dan pemilik asli naskah. Kemudian dari segi isi dan susunan naskah nampak bahwa yang menulisnya tidak objektif. Kurangnya objektivitas ini terlihat dari nuansa membela Wali Songo dan penistaan terhadap Syekh Siti Jenar. Belum lagi peninjau naskah dari Drewes yang menggunakan bahasa campuran antara bahasa Jawa kuno, Sanskerta, dan Jawa menjadikan naskah sebagai sumber sejarah tentang Wali Songo dan Syekh Siti Jenar sangat diragukan. Namun, terlepas dari berbagai sisi lemahnya, naskah tersebut berperan besar dalam upaya menelusuri sejarah Islam Indonesia pada masa awal. 2. Naskah suluk Syekh Lemah Bang, Serat Syekh Siti Jenar, dan lain-lain. Beberapa manuskrip kuno yang mencatat riwayat hidup dan ajaran Syekh Siti Jenar dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang tokoh sejarah. Berikut beberapa naskah kuno yang bisa dijadikan bukti keberadaan Syekh Siti Jenar dalam sejarah. A. Suluk Syekh Lemah Bang, karya sarjana Belanda Van Ronkel yang diterbitkan pada tahun 1913. Diduga naskah ini merupakan yang tertua. Namun tidak menutup kemungkinan ada manuskrip yang lebih tua dari manuskrip Van Ronkel, mengingat setiap penulisan manuskrip pasti berdasarkan sumber referensi. Dalam naskah Suluk Lemah Bang terasa nuansa permusuhan antara Syekh Siti Jenar dan Wali Songo. Selain itu, berbagai misteri mengenai asal-usul dan wafatnya Syekh Siti Jenar juga diangkat.
B. Surat Syekh Siti Jenar, ditulis oleh Kisah Srawijaya yang sebelumnya bernama Raden Panji Natarata dari Ngijon, Yogyakarta, diterbitkan pertama kali pada tahun 1900 sebagai pelengkap penanggalan Habuning. Buku ini menjadi bahan utama penulisan buku Filsafat Siti Jenar tahun 1954 karya Brata Kesawa. Filosofi C. Siti Jenar, oleh Brata Kesawa. Naskah ini diselesaikan oleh Brata Kesawa dengan tahun Margining Basuki Angesti Tudu, 1885J atau 1954 M. Naskah ini diterbitkan oleh Joyoboyo Publishing Foundation, Surabaya, hingga 6 kali cetak ulang. D. Serat Syekh Siti Jenar, ditulis dalam bahasa Jawa oleh Mas Ngabehi Mangun Wijaya, diterbitkan oleh Widya Pustaka, Walter Freden, 1917. Dalam karya ini nuansa perdebatan teologis dan persidangan para wali dengan tokoh sentral Syekh Siti Jenar ditampilkan secara tajam dan secara rinci. Objektivitas pengarang lebih dominan dibandingkan karya lainnya. Serat Siti Jenar, diterbitkan oleh Tan Hoen Sui, Kediri. Buku ini ditulis dalam dua versi, Jawa dan Latin. Versi aksara Jawa terbit tahun 1922, sedangkan versi Latin terbit tahun 1931. Kitab ini merupakan karangan Harjawijaya dari buku yang disebut karya Sunan Giri kedua. Di sampul buku ini tertulis buku Siti Jenar ingkang toelen. Menurut penulis, serat ini merupakan koreksi terhadap buku-buku Syekh Siti Jenar yang diterbitkan sebelumnya, termasuk serat karangan Kisah Srawijaya atau Panji Natarata yang banyak digunakan sebagai sumber berbagai tulisan tentang Syekh Siti Jenar. Serat F. Siti Jenar, buku ini ditemukan tanpa nama pengarang alias anonim. Naskah ini disimpan di Perpustakaan Sono Budoyo Surakarta dengan nomor katalog SB 137. Isi naskah ini tidak jauh berbeda dengan serat Siti Jenar terbitan Tan Hoen Sui, Kediri. G. Kitab Wali 10, karya Kartosujono, Tan Hoen Sui, Kediri, terbit tahun 1950. Buku ini memaparkan peran besar Syekh Siti Jenar sebagai wali ke-10 Dewan Wali Songo dalam proses Islamisasi di Nusantara. Bahkan, buku ini lebih representatif dari karya Kisah Srawijaya atau Panji Natarata, karena menempatkan Syekh Siti Jenar dalam bingkai yang lebih halus dan tidak memvonis Syekh Siti Jenar murtad atau sesat ajarannya. Serat Habadu Wanar dan Serat Derajat, kedua manuskrip ini telah diteliti oleh Syamsuduha. Dari hasil kajian disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang ulama, wali, yang tidak berasal dari Jawa. Ilmu yang dipelajari dan diajarkannya tergolong ilmu tinggi, sulit. Ia tidak mengajarkan ilmu yang sesat dan menyesatkan. Dalam dua serat tersebut tidak ada kisah yang menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar mengaku sebagai Tuhan hingga ia dieksekusi. Disebutkan Syekh Siti Jenar memperdalam ilmu wahdat, tauhid, junun, marifat, dan ilmu tasawuf di Sunan Ampel. Ilmu-ilmu tersebut dijabarkan dalam kerangka ilmu-ilmu mazhab sufi Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. Naskah Cirebon. Ada 7 naskah utama Wali Songo yang berasal dari Cirebon, yaitu Carita Purwaka Caruban Nagari, Babat Tanah Sunda, Sajarah Cirebon, Babat Cirebon terbitan Brandes, Carup Kanda, Babat Cirebon, dan Wawacan Sunan Gunung Jati. Dari 7 naskah yang menyatakan Syekh Siti Jenar mengajarkan ajaran sesat dan kemudian dibunuh, hanya 3 naskah, yakni Carita Purwaka Caruban Nagari, Babat Tanah Sunda, dan Wawacan Sunan Gunung Jati. Sedangkan 4 naskah lainnya menyebut Syekh Siti Jenar sebagai sosok yang mulia dan terpuji. Tidak ada kesalahan dan kontradiksi dalam ajarannya dan tidak ada pembunuhan Syekh Siti Jenar oleh Sultan dan Wali Songo. J. Kisah Syekh Siti Jenar yang tertuang dalam Babat Tanah Jawi, Babat Demak, Babat Jakatingkir, Babat Kendala, dan masih banyak lagi. Selain teks-teks tersebut di atas, ada beberapa teks pendukung yang dapat digunakan untuk menelusuri bukti bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang tokoh sejarah,
beberapa teks pendukung antara lain. 1. Serat Dewa Ruci, Tan Hoen Sui, Kediri, 1928. 2. Serat Gatoloco, Tan Hoen Sui, Kediri, 1931. 3. Serat Kebo Kenanga, Tan Hoen Sui, Kediri, 1921. 4. Serat Suluk Walisono, Tan Hoen Sui, Kediri, 1931. 5. Serat Cebolek, diterbitkan Van Dorp, Semarang, 1886. 6. Serat Centini, diterbitkan oleh Bet. Genootschap van Kunsten en Wetenschapppen, 4 Jalan, Batavia, tahun 1912 sampai tahun 1915. 7. Buku Mantra Weda, antologi ajaran para wali yang disusun oleh Sang Indrajit, diterbitkan oleh Sadhu Budi Solo. Pada tahun 1979, ia mencetak ulang yang ke-12. 8. Suluk Wali Songo karya Ertanoyo yang memuat dialog antara Syekh Siti Jenar dengan anggota Dewan Wali. 9. Ceramah Wali Songo disusun oleh Wirya Panitra dan diterbitkan oleh TB Sadhu Budi Solo sekitar tahun 1969. Demikianlah yang dapat kami ungkapkan dari cerita tentang kontroversi keberadaan Syekh Siti Jenar. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang sejarah dan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Apabila suka dengan cerita tersebut, maka bolehlah rekan-rekan klik tombol like dan subscribe serta dibagikan kepada saudara atau kerabat calon penonton lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.